It's showtime! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafanda Erlangga Rusli dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi S1 Manajemen, kelas Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya terkait surat naskah perjanjian atau kontrak sewa, dan tugas ini dikerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah hukum bisnis. Nah, apa sih surat naskah perjanjian atau kontrak itu? Surat naskah atau perjanjian kontrak itu adalah dokumen tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen ini dibuat untuk memuat isi perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga setiap pihak yang terlibat harus melaksanakan apa yang disetujui sesuai dengan surat tersebut. Surat perjanjian ini dibuat untuk menjamin bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dibuat surat perjanjian sewa gudang. Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik gudang atau biasa disebut pihak pertama, dan penyewa atau biasa disebut dengan pihak kedua. Surat perjanjian ini mengatur secara rinci berbagai aspek penting dalam proses sewa-menyewa, seperti durasi sewa, besarnya biaya sewa, metode pembayaran, serta ketentuan terkait pemeliharaan dan penggunaan gudang. Dengan adanya surat perjanjian, kedua belah pihak ini memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga jika terjadi perselisihan atau pelanggaran kontrak, dokumen ini dapat menjadi bukti sah dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada isi umum dari suratnya. Yang pertama ada identitas kedua belah pihak tentunya, alamat dan kondisi gudang yang disewakan, lama waktu sewa, cara pembayaran, besar uang sewa, tanggung jawab dan larangan, ketentuan jika kontrak berakhir atau diperpanjang, dan penandatanganan kedua belah pihak. Nah, di sini saya akan membacakan isi dari surat perjanjian sewa gudang ini. Nah, dengan judul Perjanjian Sewa Menyewa Gudang nomor 001 SP Gudang strip V strip 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Mei 2025, yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini pihak pertama atau penyewa atau pemilik, nama Rafanda Erlangga Rusli, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Januari 2006, alamat Jalan I nomor 24 Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat, dan nomor KTP atau SIM sekian. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya akan disebut pihak pertama. Pihak kedua atau penyewa, Mas Wijaya Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 14 November 2004, alamat di Jalan Balai Pustaka nomor 28 Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur, dan nomor KTP atau SIM sekian. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua. Nah, surat perjanjian menyatakan bahwa pihak pertama adalah pemilik sah atas gudang yang berlokasi di Jalan Pramukasari 3 nomor 14 Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, yang secara hukum memiliki hak penuh atas gudang tersebut dan bebas dari sengketa atau hak pihak lain. Bahwa pihak kedua bermaksud untuk menyewa gudang tersebut untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagang. Perjanjian ini dibuat dengan dasar itikat baik. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa-menyewa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama selaku pemilik sah
gudang telah setuju untuk menyewakan kepada pihak kedua berupa 1. Sebuah gudang yang berada di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramukasari 3 nomor 14 Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, yang selanjutnya akan disebut sebagai objek sewa. Kedua, dengan luas bangunan 300 dan 400 meter persegi. Selanjutnya, kedua belah pihak telah sepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa antara pihak pertama dan pihak kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat ketentuan dalam surat perjanjian yang diatur dalam 13 pasal sebagai berikut. Pasal pertama, harga sewa dan pembayaran. 1. Harga sewa gedung ini disepakati sebesar 50 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Kedua, pembayaran ini dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak pertama, nomor rekening sekian, atas nama Rafandaya Langgarusri, Bank BCA atau tunai sesuai kesepakatan. 3. Pembayaran pertama dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian sebagai tanda jadi. Pihak pertama tentunya akan memberikan kwitansi resmi sebagai bukti pembayaran yang sah. Pasal kedua, hak dan kewajiban pihak pertama. 1. Menyerahkan objek sewa berupa gudang dalam kondisi layak pakai dan sesuai spesifikasi. Kedua, melakukan perbaikan atas kerusakan yang bukan akibat kelalaian pihak kedua. 3. Menjamin keamanan dan fasilitas yang telah disepakati selama masa sewa. Ketiga, larangan bagi pihak pertama. Pasal ketiga, larangan bagi pihak pertama. 1. Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang telah ditulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama tidak diperbolehkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali gudang tersebut kepada pihak pertama kecuali disepakati oleh kedua belah pihak itu. Kedua, dilarang memelihara barang yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Ketiga, tidak mengganggu penggunaan gudang oleh pihak kedua selama masa sewa berjalan. Pasal 4, larangan bagi pihak kedua. 1. Pihak kedua tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengalihkan hak gudang kepada pihak ketiga tanpa seizin dan persetujuan dari pihak pertama. Pihak kedua dilarang untuk menggunakan gudang untuk kegiatan ilegal atau berbahaya. Ketiga, pihak kedua dilarang melakukan perubahan struktur kepada objek sewa yang tanpa izin dari pihak pertama dan tertulis. Nah, yang dimaksud sebagai struktur adalah sistem konstruksi yang menunjang berdirinya gudang tersebut, seperti pondasi tiang bor, pilar cep, lantai, rangka baja, serta dinding. Lalu di sini ada pasal 5, penyerahan kunci dan penggunaan gudang. 1. Pihak pertama berjanji menyerahkan kunci gudang kepada pihak kedua paling lambat 1 hari setelah pembayaran sewa lunas. 2. Pihak kedua wajib menggunakan gudang sesuai fungsi yang disepakati dan menjaga kondisi gudang dengan baik. Pasal 6, tanggung jawab akibat pemakaian. 1. Pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. 2. Pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi dari pihak pertama akibat kerusakan pada bangunan yang diakibat oleh force majeure. Nah, yang dimaksud oleh di sini tuh force majeure itu adalah bencana alam seperti banjir, petir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran, serta dari faktor eksternal lainnya seperti kerusuhan, perang, dan huru-hara yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Nah, selanjutnya ada pasal ke-7, penggunaan sarana. Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, air dari PDAM, serta aset-aset yang telah terpasang sebelumnya pada gudang yang disewakan. Segala kerugian akibat kelalaian pihak kedua sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 8, tanggung jawab pihak pertama. Pihak pertama bersedia bertanggung jawab atas semua peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini,
seperti pajak, iuran retribusi daerah atau IREDA, serta hal yang lainnya. Pasal 9, deposit dan jaminan. Pihak kedua wajib menyerahkan deposit sebesar 1 juta rupiah sebagai jaminan atas pelaksanaan perjanjian sewa ini. Deposit akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir dan kondisi gudang dinyatakan baik. Jadi deposit ini akan dikembalikan kalau kondisi gudang ini dengan kondisi baik dan masa sewanya itu berakhir. Pasal 10, memutus perjanjian. 1. Perjanjian dapat diputus dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. 2. Pemutusan sepihak tanpa alasan yang sah mengharuskan pihak yang memutus membayar ganti rugi sesuai sisa masa sewa. Pasal 11, perpanjangan masa sewa. 1. Pihak kedua mendapat prioritas utama dari pihak pertama untuk bisa memperpanjang masa sewa gudang tersebut sebelum pihak pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa atau pihak ketiga. Kedua, jika pihak pertama dan pihak kedua ingin melakukan perjanjian sewa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan minimal 3 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Pasal 12, penyelesaian sengketa. 1. Semua perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah dari kedua belah pihak. Kedua, jika tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Ketiga, jika gagal, diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisili pihak pertama. Lalu yang terakhir, pasal 3, penutup. Surat perjanjian sewa ini ditandatangani di Jakarta pada Minggu tanggal 18 Mei 2025 dan mulai berlaku dari tanggal tersebut sampai dengan tanggal 18 Juni 2025. Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Jakarta 18 Mei 2005. Dan di sini ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Surat perjanjian ini penting dibuat karena fungsinya sebagai dokumen hukum yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik gudang dan penyewa. Surat ini mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk durasi sewa, jumlah biaya sewa, jadwal pembayaran, serta ketentuan terkait pemeliharaan dan penggunaan gudang. Selain itu, surat ini membantu menjaga transparansi dan keteraturan dalam hubungan bisnis sewa-menyewa ini. Lalu di sini ada referensi-referensi yang saya pakai. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.